I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak gimana nih kabarnya hari ini? Ini kok pada ini ya, pada lemas ya? Oke deh. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, salah satu dari kalian boleh untuk memimpin doa. Karena ayatnya Aduh, siap. Berdoa mulai. Selesai. terima kasih ya Mbak Rahma. Iya, sama-sama Ibu. Oke, sebelum pembelajaran hari ini, Ibu presentasi terlebih dahulu ya, anak-anak. Ya, Ibu. Firman Adija, Diva Aryani, Nur Amalia Anissa, Ibu. Nur Faiza, Putri Eliani, Rahmawati Adi, Prana Maulita, Rani Aprilia, Izin, Bu. izin. Ada surat izinnya atau tidak? Masih menyusul. Oke. Isa Ramadhani, Tri Ender Priyandani, Winda Nur Hidayah. Nah, anak-anak, kali ini materi pembelajarannya adalah globalisasi. Nah, pastinya kalian ini nggak asing nggak sih yang namanya globalisasi? Iya, asal Bu. Asing? Iya. Apa itu? Apakah iya Iya. asing? Iya. Oke. Kita nggak tahu, Bu. Iya. Nah, jadi kalian katanya ada yang belum pernah, ada yang pernah ya. Nah, padahal tuh di kehidupan sehari-hari kita tuh kita udah tergaul dengan globalisasi. Contohnya nih di bidang ekonomi, banyak sekali ya di sekitar kita banyak yang menjual namanya topoki, terus ada jajanan sushi kayak ramen, kamu suka ramen ya? Semua. Nah itu udah terpengaruh oleh globalisasi sendiri. Nah, jadi globalisasi itu apa sih? Menurut Sumarjan, Bapak Sosiologi Indonesia, globalisasi itu proses menyebarnya unsur-unsur baru ke seluruh dunia, terutama nih informasi, gaya hidup, dan teknologi. Nah, teman-teman pasti ini kan suka nih gaya hidup seperti misal kayak karena ada nggak ya di sini yang suka drakor, Saya, sih pasti terpengaruh gaya hidupnya. Betul. Oke. Dari sini Oh, banyak. Nah, teman-teman. Oke, di sini ada namanya ciri-ciri globalisasi. Yang paling penting pertama nih, yaitu kemajuan si ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasti udah nggak asing lah ya, apalagi kita juga pembelajaran kita juga melalui teknologi juga. Selanjutnya ada perdagangan internasional yang semakin luas. Selanjutnya berikutnya itu ada muncul budaya global seperti musik-musik. Di sini ada yang suka musik barat, Taylor Swift. Suka saya juga. Wah, itu juga. Sudah budaya global. Selanjutnya mode. Ada yang suka make up Korea. Terus makanan tadi Korea lagi. Terus selanjutnya ada ciri-cirinya itu informasi menyebar sangat cepat melalui media digital seperti perang Iran dan
ingin tahu dan keterbukaan masyarakat terhadap dunia luar. Nah, di sini siapa sih yang pengen lihat salju secara nyata? Saya itu. Kalau kalian pengen lihat salju kan pasti kan harus searching dulu nih. Aku mau ke luar negeri itu persiapannya gimana dan mau gimana sih kalian? Nah itu juga adanya globalisasi karena masyarakat nih pengen menjelajahi dunia luar seperti apa. Selanjutnya ada perdagangan bebas antar negara. Contohnya nih di Jepara kan ada ukiran-ukiran nih yang sangat ukiran Jepara tuh sangat terkenal sampai dunia luar juga berkat globalisasi. Jadi orang-orang Eropa dia mau mengimpor seperti apa kayu ukiran dari Jepara. Selanjutnya ada kerjasama internasional seperti Jepang dan Indonesia, seperti China ke Indonesia, seperti tadi kereta cepat, terus transportasi yang dengan teknologi yang sangat sangat canggih. Nah, Ibu ini akan menampilkan video anak-anak ini ya, disimak dengan baik. Siap. Siap, Ibu. dampak positif dan negatif dari globalisasi dari contoh dua video tersebut. Cukup 3 menit saja untuk menulis ini juga sendiri-sendiri. Jadi dari pemikiran anak-anak bagaimana dari mengetahui tadi videonya seperti apa. Sudah itu termasuk globalisasi kah dan juga dampak positif dan negatif. Oke, baik Bu. Oke. Ibu tadi itu dampak positif sama negatif jawaban? Iya. Siap.
Jadi pembahasannya ini pro dan kontra. Oke. Mbak Dinda dan Mbak Rana jadi tim kontra. Sedangkan Mbak Diva dengan Mbak Nisa dengan tim pro. Mbak Anissa dengan Mbak Putri kontra. Terus Mbak Rahma dengan Mbak Wida itu pro dan Mbak Dini dengan Mbak Isa itu kontra. Oke. Ya, mengenai video tadi ya, Warna. Teman-teman, apakah diskusinya sudah selesai? Ini ya teman-teman anak-anak sekalian, ini ibu akan mengambil dua kelompok yaitu pro dan kontra. Pengen kelompok mana dulu nih? Kelompok pro atau kontra dulu? Itu enggak ada ibu. Oke, saya tunjuk ya. Kelompoknya siapa ya? Oke deh, kelompoknya Mbak Diva. Mbak Diva, terima kasih. Jadi kami menyampaikan hasil diskusi kami mengenai pro kami dalam nanti dampak positifnya ya adanya globalisasi gitu. Oke. Jadi kami tuh di sini ada gimana dengan adanya globalisasi yang semakin maju itu teknologi semakin lebih berkembang dan juga maju. Terus juga akses informasi dan komunikasi itu lebih cepat gitu. Jadi kita bisa mengetahui informasi-informasi di belahan dunia manapun secara cepat menggunakan smartphone gitu dan televisi juga bisa. Terus kemudian Karena itu kita itu jadi lebih mengenal budaya lain. Jadi itu kita kenal budaya lain nggak budaya kita sendiri. Terus selanjutnya itu membuka peluang kerja yang lebih luas. Jadi penganggurannya itu bisa bekerja, jadi punya pekerjaan lain. Terus selanjutnya itu akses pendidikannya itu semakin berkembang. jadi kan dilihat juga dari teknologi yang maju itu juga. Jadi masyarakatnya itu bisa mempunyai pendidikan yang layak gitu. Ini dari kami. Terima kasih Mali ya penyampaian dari Mbak Diva dan Mbak Nisa. Gitu, anak-anak berikan aplaus buat Mbak Diva dan Mbak Nisa.
buatan Ibu Rama tidur. Didengarkan dulu ya Mbak Rahma. Saya sambil dengar kan Ibu. Di sini kami akan menyampaikan dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama maksudnya budaya asing bisa geser budaya lokal yang kita miliki, dan industri lokal juga bisa waktu-waktu tersaing dengan adanya industri luar yang masuk dulu ya dari Indonesia. Perhatikan semuanya, mempresentasikan ya. Selain itu juga terdapat ketergantungan atau kecanduan pada produk luar negeri. Kita tuh lebih pilih produk luar negeri daripada produk kita sendiri, dan timbul gaya konsumtif serta individualisme yang muncul dari negara-negara. Oke, berikut kepada anak-anak tadi sudah disampaikan nih sama Mbak Rahma Citra, sama Mbak Lisa dan Mbak Diva mengenai globalisasi itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Jadi kita juga perlu ini ya teman-teman, benar-benar. Kamu boleh. Oke, teman-teman. Nah, oke. Jadi dari yang penyampaian oleh teman-teman sendiri itu juga kita juga harus bisa menyikapi dan menghadapi globalisasi. Kita tuh boleh untuk mengikuti perkembangan zaman, boleh kok nonton drakor, nonton dracin juga, akan tetapi kita juga harus bijak nih dan jangan lupa melupakan budaya sendiri. Jadi walaupun kita terpapar dari budaya luar, akan tetapi budaya sendiri jangan dilupakan. Jadi kayak tadi contohnya video boleh main musik gamelan karawitan. Nah kita kan bisa kayak nggak mau karena ini kuno dan sebagainya. Akan tapi memang kayak budaya-budaya di Indonesia itu sudah diakui UNESCO. Akan tapi kan kalau kita tidak melestarikan sebagai generasi muda nih, anak-anak semua pasti juga akan sia-sia kalau hanya diakui tapi tidak dilaksanakan. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Cukup ya, anak-anakku sekalian. Oke, terima kasih ya. Oh ya, iya. Oke, ini ada referensi pembelajaran. Nanti kalau misal masih nggak paham apa yang disampaikan, masih belum paham, nantinya ada referensinya. Oke, terima kasih ya teman-teman semua, anak-anakku. Sebelum menutup mata pelajaran ini, baiknya nih kita berdoa dulu. Menurut aku bagi kepercayaan masing-masing, berdoa kesehatan anak-anak. Terima kasih ya anak-anak atas waktunya untuk belajar IPS dengan sangat menarik ya teman-temanku sekalian, anak-anak. Terima kasih. Sama-sama ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. I just had to let you know you're